Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Erhawa Nahdiatul Alamiah, NIM saya 232111013 dari kelas 2B. Di sini saya akan menganalisis psikologi sastra pada novel Kering karya Iwan Simatupang. Selanjutnya ada identitas novel, judul novel Kering, penulis Iwan Simatupang, penerbit Gunung Agung, tahun terbit 1972, tebal halaman 168 halaman. Ini novel Keringnya. Selanjutnya ada latar belakang penulis Iwan Simatupang, yaitu sastrawan pada tahun 1960. Beliau menulis karya-karya yang bersifat inkonvensional dan karena itu dianggap sebagai pembawa angin baru dalam kesusastraan Indonesia. Iwan Simatupang lahir di Sibolga, Sumatera Utara pada tanggal 18 Januari 1928 dengan nama Iwan Martu Ardongan Simatupang. Dia dianggap sebagai anak yang cerdas dan dibesarkan di dalam keluarga Islam. Selanjutnya ada pendahuluan. Menurut Plato, sastra merupakan hasil tiruan atau gambaran dari kenyataan. Hal tersebut, karya sebuah sastra harus merupakan bentuk dalam teladan alam semesta, sekaligus menjadi model kenyataan kehidupan manusia sehari-hari. Lalu, menurut Sapadi Djoko Damono, pada tahun 1979, sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium penyampaiannya. Sastra juga menampilkan gambar kehidupan manusia dan kehidupan tersebut adalah suatu kenyataan sosial. Novel merupakan cerita fiksi dalam bentuk tulisan atau kata-kata yang mempunyai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sebuah novel biasanya menceritakan tentang kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Psikologi sastra mengenal karya sastra sebagai pantulan kejiwaan pengarang akan menangkap gejala kejiwaan itu, kemudian diolah ke dalam teks dan dilengkapi dengan kejiwaannya. Proyeksi pengalaman sendiri dan pengalaman hidup di sekitar pengarang akan terproyeksi secara imajiner ke dalam teks sastra. Tokoh dan penokohan dalam studi psikologi sastra. Tokoh merupakan objek penting yang dapat menghidupkan karakter yang tidak secara sadar diciptakan oleh pengarang. Selanjutnya ada psikologi sastra. Psikologi sastra adalah jenis kajian yang digunakan untuk membaca karya sastra. Pengarang karya sastra dan pembacanya dengan menggunakan konsep dan kerangka teori yang berbeda yang ada dalam psikologi. Menurut Siswantoro dalam Setyaningrum pada tahun 2008 berpendapat bahwa psikologi sastra mempelajari fenomena psikologis tertentu yang dialami oleh tokoh utama dalam karya sastra. Ketika mereka merespon diri sendiri dan lingkungannya, sehingga gejala psikologi tersebut dapat terungkap melalui perilaku tokoh dalam sebuah karya sastra. Manusia pada dasarnya terdiri dari tubuh dan jiwa. Sebagai psikologi sastra mempelajari fenomena psikologis. Seorang penulis akan selalu membuat pemilik baru ketika membuat karya sastra. Dalam novel, ia memuat peristiwa-peristiwa oleh pengarang dan dihidupkan oleh tokoh-tokoh yang berperan penting, seperti tokoh utama atau tokoh tambahan, yang memiliki kepribadian berbeda. Menurut Aminuddin, pada tahun 2009 menyatakan terdapat dua macam tokoh ada dalam suatu cerita, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Lalu ada teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Id merupakan energi psikis dan naluri yang menekan manusia agar memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan makan, seks, menolak rasa sakit atau nyaman. Menurut Freud, id berada dalam alam bawah sadar. Tidak ada kontrak realitas. Cara kerja id berhubungan dengan prinsip kesenggangan, yakni selalu mencari kenikmatan atau selalu menghindari ketidaknyamanan. Lalu ada ego. Ego adalah psikologi dari kepribadian dan timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan. Orang yang lapar mesti perlu makan untuk menghilangkan tegangan yang ada dalam dirinya. Ini berarti organisme yang dapat membedakan antara khayalan tentang makanan dan kenyataan. Lalu ada superego.
Superego adalah aspek sosiologi kepribadian. Superego sangat dekat dengan apa yang kita sebut sebagai kesadaran akan peraturan dan nilai-nilai moral. Freud menjabarkan superego sebagai proses interrelasi individu tentang nilai-nilai moral masyarakat. Nilai-nilai moral ini didapatkan individu terutama dari dorongan orang tua yang mengajarkan perilaku yang pantas dan tidak dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada sinopsis. Matahari lohor tak kenal ampun teriknya melecut langit. Embun segumpal tak ada. Udara bergetar di sana-sini, ia beruap, berkepul-kepul dengan permukaan tanah. Ia sampai di mata air kecil, sedikit di balik bukit kecil, batas utara ladangnya. Kering. Mata air kecil itu pun akhirnya kering juga. Begitulah kekeringan yang amat panjang telah mengimpit perkampungan kecil para petani transmigran. Satu-satunya mata air yang selama ini menjadi tumpuan penghidupan mereka kini kering sudah, sementara permintaan bahan makanan kepada para pejabat pemerintah yang berwenang tak kunjung datang juga. Mereka mulai dilandai ketakutan akan bahaya kelaparan yang berkepanjangan. Kepala desa berusaha menenangkan penduduk, namun satu persatu warga yang meninggalkan daerah itu. Tokoh kita juga mencoba meyakinkan para penduduk agar tetap bertahan di tempat perkampungan itu sambil mencari upaya menanggulangi masalah yang sedang mereka hadapi. Tetapi sia-sia. Sampai akhirnya hanya tokoh kita yang tinggal. Dengan sisa-sisa makanan yang ditinggalkan penduduk, tokoh kita tetap bertahan. Hanya satu pekerjaan yang setiap hari dilakukan, yaitu menggali sumur. Mencoba mencari mata air dalam kesendiriannya itu, tokoh kita yang ternyata bekas mahasiswa yang jenius, terpaksa mencoba berkawan dengan benda-benda dan alam di sekitarnya. Pekerjaan menggali masih tetap dilakukannya sampai akhirnya persediaan bahan makanan habis, dan laki-laki itu pingsan entah berapa lama. Beruntung ada petugas transmigran yang datang ke daerah tandus itu. Ia menemukan tokoh kita dalam keadaan pingsan. Selanjutnya, petugas itu kemudian membawanya ke rumah sakit dan dirawat di sana untuk beberapa lamanya. Merasa dirinya tidak sakit, tokoh kita tidak mau lagi dirawat di sana. Dalam perjalanan yang entah kemana, tokoh kita bertemu dengan si gemuk pendek, bekas transmigran yang kini sudah kaya raya. Penyelundupan dan uang palsu telah membawa si gemuk pendek mempunyai segala-galanya. Tokoh kita lalu dibawanya ke rumah mewahnya, namun hanya sebentar saja karena di luar dugaan sahabatnya. Tokoh kita tidak mau beristirahat atau ikut menikmati kemewahannya. Ia tetap bertekad untuk meneruskan perjalanan yang entah kemana itu. Di sebuah perkampungan aneh, tokoh kita bertemu dengan orang tua aneh. Ternyata ia adalah bekas pejuang yang jadi gerombolan. Belakangan setelah ia membunuh semua anak buahnya, lelaki tua itu pun menghentikan kegiatannya dan hidup menyendiri. Kini kedua manusia yang sama-sama aneh itu pun hidup bersahabat. Pada suatu hari, salah satu dari kedua mata air yang masih mengeluarkan air kering, keduanya kini sadar bahwa tak ada lagi mata air di daerah itu. Setelah terjadi serangkaian diskusi panjang, satu kesimpulan akhirnya mereka peroleh. Keduanya bersepakat untuk meninggalkan daerah itu. Sampai di rumah si gemuk pendek, mereka disambut perempuan simpanan yang disebut dengan wanita VIP. Tokoh kita dan si janggut diterima secara sangat istimewa. Bahkan pada malamnya, di kamar masing-masing sudah tersedia wanita cantik yang siap melayani mereka. Ternyata apa yang dilakukan tokoh kita dan si janggut di luar dugaan kedua wanita cantik itu. Mereka sama sekali tak disentuhnya, bahkan diberi berbagai wejangan dan nasihat. Bagi kedua wanita itu, ini merupakan penghinaan sekaligus penghormatan. Sebuah pengalaman yang selarnya karirnya sebagai wanita penghibur. Baru pertama kali itu mereka rasakan. Hal itu membuat mereka merasakan jatuh cinta. Hujan yang sudah lama ditunggu pun akhirnya turun juga. Namun rupanya turunnya hujan telah membawa bencana pula. Beberapa orang disembar petir. Penduduk ketakutan. Mereka kemudian bermaksud mengungsi. Kota yang dibangun oleh tokoh kita dari harta pemberian si gemuk pendek yang telah mati ditembak pun ikut hancur. Pada saat iringan pengungsi itu mulai meninggalkan kota, tokoh kita segera mencegatnya. Kita bangun kembali. Begitu ajak tokoh kita, dengan tekad itu mereka tak jadi mengungsi. Kota yang sudah hancur akan segera dibangun kembali dengan semangat dan tekad baru. Sejak saat itu, gairah baru telah merebut seluruh dirinya. Selanjutnya ada analisis psikologi pada tokoh kita atau kami. Id. Bila panas api, bagi warga neraka adalah kondisi hidup sehari-hari. Bagi tokoh kita di perkampungan transmigran ini, kondisi itu adalah kesunyian. Dia telah memutuskan menerima sunyi dalam segala pernyataannya.
Kutipan tersebut menggambarkan renungan tokoh kita tentang keterasingan dirinya dari masyarakat. Ia telah memutuskan menerima hidup dalam kesunyiannya di daerah transmigrasi tersebut. Ia juga tidak pernah mempersoalkan masalah demi masalah yang terjadi dalam hidupnya. Yang terpenting baginya, ia dapat hidup bebas sesuai dengan keinginan hatinya. Selanjutnya ada Id. Batuk orang tua, pikirnya. Dia putuskan untuk tak bertanya apa-apa lagi. Tak membentak lagi, telinganya dipasang baik-baik sebab dia kini mendengar suara lain, suara orang jalan pelan tertegun-tegun. Batuk ia terdengar lagi. Serentetan pendek-pendek serak melengking. Kutipan tersebut menggambarkan renungan tokoh kita mengenai rasa penasarannya terhadap suara orang tua yang didengarnya. Pada suatu malam di sebuah jalan yang sepi, ia mulai penasaran dengan suara tersebut, karena suara itu kini disertai dengan suara langkah orang yang sedang berjalan pelan-pelan di gelapan malam. Menurut pikirnya, jika memang suara batuk tersebut hanya dapat didengar saja, mungkin itu hanya halusinasi saja. Telah mendengar suara orang, tetapi suara itu kini disertai dengan langkah orang yang sedang berjalan pelan-pelan. Selanjutnya ada analisis ego. Tinggallah dia di perkampungan transmigrasi yang kosong. Kemarau, hanya itu diperiksanya inventasinya. Kemarau berapa lama lagi? Di seluruh perkampungan itu hanya ada air minum seguci, beras, jagung, gaple masing-masing sekarung, garam 2 balok, ikan asin beberapa kerat, sebungkus korek api, dan sekaleng minyak tanah. Kutipan tersebut menggambarkan tokoh kita sedang berbicara pada dirinya sendiri mengenai kesulitan hidup yang harus dijalaninya di daerah transmigrasi. Kemarau yang belum juga dapat dipastikan kapan akan segera berakhir membuat masalahnya semakin bertambah. Namun, hal itu tidak membuat tokoh kita mengeluh menghadapi hidupnya. Ia selalu berusaha tenang dalam menjalani hari-harinya di daerah transmigrasi yang sangat memprihatinkan tersebut. Analisis superego. Air mata, aku yang sudah kering air mata, aku pula kini yang ingin kau goda. Sudut-sudut mataku kau pertautkan secara akrab sekali dengan semua yang pernah kualami dan persaksikan dalam hidupku. Kau telah berhasil menempa sengsai itu dalam jantungku, tapi persetan. Aku haramkan untuk menangis. Kau lupa, kemarau yang begini juga mengeringkan segala simpanan air mata. Mengapa tak kau hentikan kencanmu dengan air mataku yang toh tak bakal kunjung berderai? Mengapa tak kau kirim sebagai gantinya bintik-bintik air sejati dan menghentikan kurun waktu tanpa kebasahan ini? Kutipan tersebut menggambarkan renungkan tokoh kita mengenai penderitaan hidup yang dialaminya. Kemarau kini kembali mengingatkan ia pada masa lalunya yang penuh dengan kegetiran hidup yang pernah dialaminya. Namun, sesulit apapun masalah yang dihadapinya, tidak akan membuat ia menyerah begitu saja pada keadaan. Selanjutnya masih ada analisis dari superego. Oleh sebab si janggut mati lapar dengan lendir bening keluar dari mulut dan matanya. Tak berarti dia dan semua umat manusia lainnya yang lapar bakal mati begitu juga. Kekayaan Tuhan juga dan dengan sendirinya. Nyata pada tak terhingga cara makhluk untuk mati. Kutipan tersebut menggambarkan renungan tokoh kita mengenai kematian. Setelah memutuskan untuk tinggal bersama si janggut, kembali tokoh kita dihadapkan pada masalah. Selang beberapa lama tinggal bersama si janggut pun jatuh sakit dan kemudian meninggal. Sakitnya si janggut ada kaitannya dengan kemarau juga. Menurutnya, jika temannya si janggut mati karena kelaparan, tidak berarti ia dan semua manusia lain akan mati seperti si janggut. Menurut pikirnya, Tuhan memiliki banyak cara untuk menjemput ajal manusia. Kematian adalah hal yang pasti akan diterima oleh setiap manusia. Hanya waktu dan cara Tuhan saja yang berbeda untuk menjemputnya. Dengan demikian dapat disimpulkan psikologi tokoh kita pada saat merenungi akan kematian temannya si janggut, yaitu pasrah pada takdir Tuhan. Kesimpulan. Berdasarkan analisis tentang psikologi pada tokoh dalam novel Kering, disimpulkan bahwa pembelajaran sastra yang berkaitan dengan watak tidak dapat dilepas dengan kehidupan sehari-hari. Adapun watak yang terdapat dalam novel Kering, yaitu watak positif terdiri atas tetap pada pendirian, pantang menyerah, pekerja keras, setia kawan, dan pemberani. Watak negatif terdiri atas putus asa dan pasrah. Watak dapat
mengajarkan siswa bagaimana menilai tentang kepribadian seseorang. Di dalam novel maupun kehidupan kita sehari-hari, tidak akan terlepas dari memahami watak dari masing-masing individu, karena melalui watak akan tergambar sifat seseorang. Mungkin dicukupkan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.